menjadi pertanyaan kenapa tiba-tiba RUU TNI harus wajib disahkan besok, itu menjadi pertanyaan makanya. Padahal ini isu yang lama dan isu yang panjang, isu yang dibahas mestinya sangat banyak. Orang yang bersenjata, orang yang dilatih, dididik untuk berperang itu tidak boleh membuat kebijakan untuk dirinya sendiri. Karena itu menjadi berbahaya kalau dia bisa menentukan kebijakannya sendiri. Kalau urusan militer ditarik jauh ke dalam urusan sipil, maka yang terjadi ada clash antara sipil dengan militer. Itu terjadi di banyak negara. Karena urusan jabatan sipil ini, karena urusan operasi militer selain perang ini, akhirnya kita lupa bahwa tugas utama militer itu adalah untuk perang. Yang itu selama ini nggak diperhatikan, Mas. Mayor Teddy ini kan harusnya kan kalau menurut hitungan 2027 itu baru mayor, Mas. Tiba-tiba dia sudah pangkat mayor, terus sekarang pangkat letkol. Nah, cara-cara begini ini merusak TNI kita. Saya banyak sekali dapat WA ya dan kabar-kabar dari teman-teman TNI bahwa cara-cara begini nggak bener, Mas. Lanjutkan, Mas, kritik, Mas. Revisi undang-undang terkait dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 nampaknya menjadi isu yang cukup berpolemik. Hari ini di bulan puasa banyak aksi yang dilakukan untuk mengkoreksi tentang tingkah laku DPR RI yang membawa kepada keputusan untuk merevisi undang-undang ini. Setidaknya 8 fraksi DPR RI sepakat untuk melakukan revisi terkait Undang-Undang TNI. Ternyata banyak publik merasa bahwa isu ini dibawa kepada satu bentuk hal yang membawa kepada orde baru. Tapi kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu dan cukup lebar nampaknya. Nah, hari ini PRC Politika Research Consulting dengan program Poros Partikulernya akan berdiskusikan lebih panjang terkait dengan hal ini. Dan nampaknya kita sudah kedatangan tamu dari pengamat dan wakil direktur ya, Mas ya. Wakil direktur, betul. Wakil direktur lembaga imparsial. Nah, tentu teman-teman tidak asing dengan lembaga ini karena beberapa teman-temannya dan rekan-rekan imparsial nampaknya kemarin terlibat dalam adu moncong, walaupun bukan moncong senjata tapi moncong wacana dengan menggeruduk rapat tertutup di hotel mewah yang disinyalir membahas tentang revisi Undang-Undang TNI ini. Yes. Nah, kita sambut dengan Mas Hussein Ahmad. Terima kasih sudah diundang, Mas. Oke, apa kabar, Mas? Baik. Walaupun situasinya nampaknya tidak tenang ini sebetulnya. Ya begitulah, memang selalu kalau isu revisi Undang-Undang TNI ini muncul ini selalu ada ya, misalnya kabar ya kami diikuti, kami dipantau, kami ada WA nggak jelas masuk, itu selalu ada itu kayak begitu. Oke. Saya tertarik dengan Mas beberapa waktu lalu, nampaknya di salah satu stasiun televisi. Yes. Mas hadir di situ dan nampaknya beradu argumen lah dengan salah satu anggota DPR RI di situ. Dan itu memunculkan kami untuk nampaknya isu ini bukan sekedar bercanda. Awalnya kita tertarik, Mas, ketika ada satu hal yang menurut kita memang bukan urusan kita. Seperti naiknya jabatan Teddy. Ya. Dan kita merasa bahwa apa urusannya dengan kita. Tapi saya ingin melihat perspektif Mas Hussein dulu. Yes. Mas, revisi ini sebetulnya dari mana, dari tahun berapa, dan kemudian kenapa begitu urgen dan bisa dilakukan hari ini? Iya, sebetulnya kan isu revisi Undang-Undang TNI ini kan sebetulnya isu lama ya, yang terus berulang direproduksi begitu. Dan memang di setiap tahunnya itu selalu muncul wacana revisi Undang-Undang TNI dan isinya sama saja semuanya, yaitu adalah perluasan peran ya TNI di jabatan sipil. Hanya saja kali ini menjadi menarik karena bumbu-bumbu politiknya sangat kuat gitu. Jadi saya mau katakan bahwa revisi hari ini lebih heavy on politics ketimbang pertahanannya gitu. Yang itulah yang kemudian membedakan dengan di beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Nah, dalam revisi Undang-Undang TNI ini tadi Mas sudah bilang misalnya dibahas secara tertutup gitu ya di hotel mewah, padahal katanya suruh efisiensi kan. Tapi dibahas secara tertutup, kemudian Sabtu Minggu. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan pertanyaan terlebih karena draft yang beredar di publik itu bermacam-macam dan tidak ada yang diupload di website DPR. Tidak seperti rapat pada umumnya di TV parlemen. Yes, itu tidak dimunculkan ke publik itu. Ada apa?
gitu ya. Itu akhirnya kami bertanya-tanya soal itu gitu. Nah, setelah saya lihat draft yang kemudian beberapa draft yang ada, saya akhirnya berkesimpulan gitu ya Mas ya, bahwa memang ada kepentingan politik tertentu. Satu adalah perpanjangan masa pensiun dari 58 tahun menjadi 60, bahkan sampai bisa 62 tahun. Yang mana hari ini Panglima TNI itu akan pensiun dalam beberapa bulan ke depan. Menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba RUU TNI harus wajib disahkan besok, itu menjadi pertanyaan makanya. Padahal ini isu yang lama dan isu yang panjang, isu yang dibahas mestinya sangat banyak, tetapi dikerucutkan menjadi itu tadi soal perpanjangan masa pensiun dan penempatan TNI di jabatan sipil beberapa jabatan itu. Yang mana kita tahu misalnya tadi sudah sebut Mayor Teddy, itu ada usaha juga untuk melegitimasi itu kembali di dalam revisi Undang-Undang TNI yang sekarang gitu Mas. Oke. Jadi ya, praktis sebetulnya hanya dua hal itu yang krusial gitu ya. Oke Mas, kalau saya tanya ulang atau recall ulang terkait dengan pernyataan Mas tadi soal heavy politik. Oke, di Komisi 1 itu ada nggak unsur militer yang kuat? Sehingga kemudian ada nggak hubungan di antar Komisi 1 ini yang kemudian berpotensi menjadi satu bentuk interaksi antara kelompok TNI sehingga bisa membawa wacana ini agar disahkan. Namanya kan tidak, unsur-unsur TNI-nya tidak begitu banyak. Mungkin tidak ada Mas. Ada Purnawirawan kan, ada Teddy Hasanuddin, kemudian yang lainnya juga. Tapi yang saya mau bilang begini bahwa kepentingan revisi Undang-Undang TNI ini sepertinya tidak hanya untuk dinikmati oleh kalangan TNI. Tetapi memang ada unsur di mana sipil tertentu gitu ya, aktor-aktor politik tertentu yang akan mendapatkan keuntungan dari kerja mereka untuk memberikan keleluasaan bagi TNI, katakanlah begitu ya, sehingga dia mendapatkan faedah politik gitu dari revisi undang-undang ini gitu. Dengan dia kemudian bekerja merevisi undang-undang ini gitu. Jadi misalnya gitu ya, pasal 47 itu akhirnya mengembalikan misalnya TNI boleh dalam kesekretariatan presiden. Oke. Maknanya berarti kan boleh jadi Mensesnek. Gitu. Itu ada satu hal. Apakah kemudian ini disiapkan untuk seseorang? Nah, saya nggak tahu. Tapi faktanya sekarang ada. Gitu. Yang dalam konteks ini misalnya Mayor Teddy gitu ya, yang kemudian jadi Seskap, kemudian dilantik dulu, kemudian dikritik masyarakat sipil, baru dirubah perpresnya sehingga seolah-olah jadi boleh gitu. Nah, dalam undang-undang ini juga berusaha untuk melegalkan itu, gitu Mas. Oke. Jadi bukan kemudian TNI-nya yang terlalu ngoyo juga, bukan. Tetapi memang ada sipil yang genit ini, yang narik-narik TNI untuk masuk ke jabatan sipil. Nah, saya kira mungkin ya kalau di dunia politik pastikan itu ada faedah politiknya buat dia. Mungkin itu Mas. Oke. Dari beberapa kementerian atau lembaga ya Mas, yang kemudian nampaknya bisa kemudian diusahakan lah. Seperti salam tempel lah untuk bisa masuk di beberapa kelembagaan dan kementerian. Beberapa lembaga yang 10 yang awal yang sudah ditetapkan itu kan nampaknya agak publik menilai bahwa itu agak sedikit kredibel. Maksudnya beberapa bidang itu mungkin TNI masih mumpuni. Tapi penambahan ini Mas, yang paling banyak didiskusikan hari ini adalah Kejaksaan Agung. Yes. Oke. Apa motif utama aparat TNI masuk di situ Mas? Nah ini menarik ini. Saya juga mesti bicara juga. Ini kan sebetulnya kan karena ada keterlanjuran ya terhadap revisi Undang-Undang Kejaksaan yang kemudian membolehkan ada penempatan TNI di kejaksaan, yaitu melalui jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Padahal dalam Undang-Undang TNI yang existing sekarang dan TAP MPR nomor 6 dan 7 itu sebetulnya mensyaratkan adanya reformasi terhadap peradilan militer. Yaitu apa? Yaitu adalah apabila militer terlibat dalam tindak pidana umum, dia harus diadili dalam peradilan umum. Artinya harusnya nyawanya itu ke sana ya, arahnya ke sana. Arahnya adalah pembubaran terhadap organisasi-organisasi peradilan militer ini.
Gitu. Peradilan militer boleh ada hanya untuk tindak pidana militer. Loh kok kalau hanya untuk tindak pidana militer apakah menjadi perlu kalau ada Jampit Mil? Kan kira-kira gitu. Tapi ya namanya politik gitu ya. Akhirnya Jampit Mil itu dimunculkan. Nah, asbabun nuzulnya tuh di situ. Akhirnya muncul juga dalam revisi Undang-Undang TNI ini bahwa ada boleh penempatan di kejaksaan. Kemarin kami RDPU dan Pak Dasko itu sebetulnya janji ke kami. Ini hanya di Jampit Mil Mas, katanya begitu. Bukan sampai jadi jaksa agung atau jaksa yang lainnya gitu ya. Karena jadi repot sekali kalau misalkan nanti bisa jadi Jamwas, bisa jadi Jamintel misalnya begitu. Sipil yang diinteli sama militer. Nah, repot kalau urusannya begitu. Gitu. Artinya kita tunggulah komitmen itu ya dari Pak Dasko, walaupun saya nggak pernah percaya sama beliau karena bolak-balik dikibuli juga, di Omnibus Law dikibuli, di RKUHP dikibuli juga, janjinya A taunya B gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditepati gitu karena rekamannya banyak sekali soal hal itu. Oke, Mas, dari banyak keraguan publik, apa sebetulnya yang residu lain yang paling lebih dalam yang publik tidak banyak tahu? Pertama adalah penempatan di jabatan sipil itu adalah konsep yang keliru, Mas. Oke. Ya. Walaupun orang boleh katakan bahwa militer kan boleh di Kementerian Pertahanan, misalnya begitu ya. Paling banyak kan penempatan di Kementerian Pertahanan. Tapi orang lupa misalnya Kementerian Pertahanan itu sipil apa militer? Oke. Sipil kan? Kementerian Pertahanan itu untuk apa sih? Untuk kemudian memberikan garis strategi kepada TNI. TNI itu mau dibawa kemana? Kenapa demikian? Karena dalam teorinya orang yang bersenjata, orang yang dididik untuk berperang itu tidak boleh membuat kebijakan untuk dirinya sendiri. Karena itu menjadi berbahaya kalau dia bisa menentukan kebijakannya sendiri. Oleh karena itulah sebetulnya supremasi sipil itu ada gitu, Mas. Sipil lah yang kemudian menentukan kebijakan-kebijakan itu. Masalahnya sejak zaman Pak Jokowi ini militer menteri-menteri pertahanan ini selalu militer. Kemudian itulah yang kemudian jadi banyak penempatan TNI di jabatan di Kementerian Pertahanan. Padahal kok tadi saya jelaskan konsepnya itu di Kementerian Pertahanan saja semestinya tidak boleh. Di Amerika itu, Mas, Kementerian Pertahanannya itu kalau lebih dari 50% orang ribut itu. Kalau yang 50% lebih dari 50%-nya itu militer, ribut orang itu. Kenapa? Karena bicara soal supremasi sipil. Bagaimana bisa mengawasi militer yang bersenjata punya alat-alat yang canggih? Kalau yang mengawasinya dirinya sendiri, kan nggak mungkin. Itu satu hal. Oleh karena itu di tempat-tempat yang lainnya juga menjadi tidak mungkin seharusnya. Termasuk misalnya di yang baru-baru masuk misalnya Bakamla misalnya. Bakamla itu kan Coast Guard ya. Coast Guard itu di mana-mana sipil. Kalau Coast Guard kita militer, Coast Guard negara lain itu gak mau ngobrol sama Coast Guard kita. Karena Anda militer. Kita doktrinnya berbeda. Gitu. Jadi terjadi kekacauan-kekacauan, Mas, yang seolah-olah di publik itu penempatan jabatan sipil tuh masih mungkin kok orang Bakamla kan. Bakamla ini kan pakai kapal juga, TNI AL boleh kok kayak gitu. Padahal praktiknya nggak begitu. Dalam hukum internasional Bakamla itu sipil. Di mana-mana, Mas? Di mana-mana. Ya kecuali negara komunis. Oke. Apakah kita negara komunis kan enggak? Itu juga satu hal. Atau misalnya Badan Siber dan Sandi Negara yang saya sebut-sebut itu di satu stasiun TV itu. TNI itu bergerak dalam konteks defense. Badan Siber dan Sandi Negara itu sipil. Yang dihadapi ancaman sipil. Gitu ya. Bukan ancaman pertahanan. Dia beda doktrinnya. Pertahanan itu kita bicara soal serangan dari luar ya. Dari entitas negara lain terhadap ancaman kedaulatan kita. Disitulah letak perbedaannya gitu loh. Oleh karena itu sebetulnya nggak boleh juga masuk dalam siber dan sandi negara. Apa susahnya sih kalau kemudian misalnya militer, kalau memang dia punya keahlian di situ, pernah sekolah soal siber dan sandi negara misalnya, dan dia kompeten di situ, mundur aja, kenapa sih susahnya? Supaya nggak ribet ini loh, Mas. Membedakan mana sipil, mana militer, apalagi peradilannya masih seperti sekarang. Ini mau jabatan sipil, mau dapat gajinya uangnya sipil, tapi kalau korupsi misalnya maunya diadili di
peradilan militer, yaitu peradilan keluarga. Hakimnya militer, jaksanya militer, terdakwanya militer, pengacaranya militer. Oke Mas, nah sebentar. Peradilan militer itu terbuka apa tertutup Mas? Peradilan militer sebetulnya terbuka, tapi bayangkan emang kita berani masuk ke situ? Mungkin kita kalau di depan markas militer kan, awas markas militer pelan-pelan, kan terusnya gitu kan? Nggak ada yang berani Mas. Ini kan sudah memang kodratnya begitu. Ada kecanggungan kita dan penghormatan kita karena kita hormat terhadap militer, maka ada kesungkanan lah bahasa Jawanya kira-kira gitu ya. Kalau misalnya kita mengawasi peradilan militer itu. Kami mengawasi peradilan militer dan seringkali memang diintimidasi. Contoh paling jelas dan tercatat di media itu adalah ketika kasus pembunuhan Munir. Ya. Ketika sidang-sidang terjadi, pemukulan oleh anggota terjadi, intimidasi terjadi. Atau yang terakhir kasus Fatih Haris. Misalnya, memang militer tidak dikerahkan, tapi kemudian ada pengerahan menggunakan mobil-mobil militer begitu. Isinya adalah FKPPI, isinya adalah teman-teman dari putra-putri purnawirawan, kira-kira begitu. Organisasi-organisasi yang memang diorganisir oleh militer yang dalam catatan sejarahnya memang untuk kepentingan militer. Oke, Mas. Gitu. Siapa sebetulnya orang yang berkepentingan? Sejauh ini tidak ada statement utuh dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kasus ini. Justru dia seakan-akan masih dalam posisi yang sangat fokus dengan cara pandangnya yang sebagai kepala negara yang tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Gak tahu ya kalau disuruh sebut merek itu saya bingung juga Mas. Tapi yang jelas ini ada sebabnya, ada asbabnya. Pertama, adanya usulan keras terhadap revisi Undang-Undang TNI itu muncul dari Kak Babinkum TNI tahun 2023. Beliau adalah Jampitmil pertama. Oke. Jadi mungkin ya hadiah dari membuat rancangan revisi Undang-Undang TNI itu adalah Jampitmil. Jampitmil pertama. Kemudian isu bergulir, masuk di 2024 tidak jadi dibahas. Kemudian sampai di detik-detik terakhir Presiden Jokowi mengirimkan surprise. Tapi kan masa sidangnya nggak cukup. Nah akhirnya kemudian beralihlah ke Presiden Prabowo yang kemudian mengirimkan surprise itu. Jadi kalau mau ditanya ini gawenya siapa, saya nggak berani jawab. Gitu Tapi clue-nya ada. Clue-nya ada gitu. Walaupun kemudian saya tidak punya bukti yang bisa saya sampaikan di forum ini gitu ya. Tapi memang yang tadi saya katakan sebagai faedah politik itu memang ada. Oke. Gitu buat mereka. Dan nanti apabila Undang-Undang TNI ini berjalan kita bisa lihat hasilnya itu. Faedah politik itu buat orang-orang ini. Gitu Mas. Oke. Mas, apakah ada suatu clash di antara matra? Sebetulnya, apakah ini sebetulnya ada satu matra yang paling berusaha untuk menggolkan revisi ini? Atau memang ini ketentuan dari 3 matra ini aja? Kalau saya nggak mau bilang ada clash ya, tapi kalau bisa dilihat aja gini nih, ini data, saya conteknya dulu ya. Kalau berdasarkan jumlah penempatan jabatan sipil yang paling banyak itu Angkatan Darat. 300.400 orang. 300.400. Itu penempatan di bidang apa, Mas? Oh sorry, ini postur. Sorry. Ini jumlah anggotanya. Kalau jumlah di jabatan sipil itu 2.000 sekian. Tentu yang paling banyak adalah Angkatan Darat karena dia adalah matra yang paling besar. Tadi kayak saya katakan 74.000 itu tadi. Nah, memang yang paling diuntungkan dalam konteks ini adalah Angkatan Darat pasti. Karena memang juga saya katakan dalam revisi yang terakhir, draft yang beredar terakhir, misalnya kewenangan-kewenangan yang tadinya nggak ada menjadi ada. Contoh di pasal 8 draft revisi yang terakhir, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Apa makna menjaga keamanan? Bukankah itu tugas polisi? Nah, jadi ada faedah-faedah buat Angkatan Darat ini kalau memang ini kemudian disahkan gitu ya, sehingga dia punya kewenangan untuk melakukan penjagaan keamanan itu. Karena dalam penjelasannya kabur, nggak ada batasannya itu. Jadi kalau ditanya apakah ada persaingan matra dalam konteks revisi Undang-Undang TNI,
Ya kalau kita lihat dari yang diuntungkan ya tentu saja Angkatan Darat pasti paling banyak gitu ya. Walaupun misalnya dalam revisi ini juga menegaskan kewenangan-kewenangan Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut, kewenangan Angkatan Udara dalam penegakan hukum udara, karena memang praktek lumrahnya di banyak negara memang begitu. Angkatan Laut itu kalau sudah lewat laut teritorial itu memang boleh melakukan penegakan hukum di ZEE itu, memang begitu gitu. Oke, Mas, saya ada persoalan yang cukup banyak ditanyakan publik sebetulnya. Namun kita harus mendiskusikan ini secara subtil dan cukup rapi dan cukup tenang lah gitu. Mas, Tentara Republik Indonesia ini kan sebetulnya akar muakar dari masa silamnya sebetulnya kan cukup rumit, tidak berbeda dengan akar keprajuritan berbagai negara lain. Di bukan prajurit kenegaraan juga dan sebagainya. Pernah terlibat langsung juga dalam usaha perjuangan, kemudian diinstitusikan dengan sebagai TKR, BKR, kemudian ABRI dan TNI di kemudian hari. Dia memiliki unsur politik di dalamnya karena mereka juga pernah terlibat dalam usaha politik dan perjuangan. Nah, kalau asal cerita ini dan kemudian narasi ini dibawa sebagai pelengkap bahwa TNI sebetulnya memiliki poin. Karena juga nampaknya Pak Utut ya, di Komisi 1 tuh kayaknya cukup menarik dengan ucapan apa pernyataannya Bu Megawati. Jangan sampai ada dui fungsi ABRI. Ya. Tetapi jangan sampai TNI tidak diperhatikan. Nah, dua makna ini Mas, saya ingin bertanya ke Mas gitu. Kalau seandainya pemaknaan politik TNI sebatas apa? TNI itu ya kalau kita lihat di undang-undangnya berpolitik, tetapi politiknya politik kebangsaan. Gitu. Contoh misalnya Mas. Politik kebangsaan itu maknanya dia mengabdi terhadap supremasi sipil. Mengabdi hukum adalah panglima tertinggi bagi dia. Dia tidak boleh melanggar perintah daripada sipil gitu ya. Sipil lah yang kemudian mengatur dia, bukan kemudian sebaliknya gitu ya. Makanya saya katakan revisi Undang-Undang TNI yang menempatkan TNI ke jabatan-jabatan sipil ini itu sebetulnya akan melanggar prinsip-prinsip itu. Itu satu hal. Tadi benar kata Mas bahwa memang kalau kita runut sejarahnya TNI itu memang tidak pernah dibentuk oleh Republik Indonesia. TNI itu membentuk dirinya sendiri. Oleh karena itu dia punya alasan sejarah ya. Yes, yeah. Bahwa kalau misalkan sipil menjadi tidak mampu maka dia wajib harus membenarkan sipil. Nah, masalahnya adalah kita hidup sekarang di alam demokrasi di mana ada pembedaan antara urusan sipil dengan urusan militer. Kalau urusan militer ditarik jauh ke dalam urusan sipil, maka yang terjadi ada clash antara sipil dengan militer. Itu terjadi di banyak negara. Misalnya apa? Di Myanmar. Ketika sipil menang pemilu, kemudian militer merasa bahwa pemilu ini curang, akhirnya kudeta. Pemerintahan sipilnya dibubarkan. Atau Thailand misalnya, hasil pemilunya dimenangkan oleh partai politik yang kira-kira tidak sepahaman dengan militer gitu ya, cara pandangnya, kemudian atas alasan keselamatan negara kemudian dikudeta juga. Itu kalau sipilnya terlalu jauh masuk ke dalam urusan sipil itu yang terjadi Mas. Gitu. Tapi kalau militernya fokus terhadap menghadapi ancaman perang dari luar, artinya dia fokus dalam politik kenegaraan tadi gitu ya. Sebagai alat pertahanan, bukan fokus ke dalam urusan dalam negeri. Hubungan sipil dengan militer menjadi baik. Karena fokus dia menjadi tentara profesional menghadapi ancaman perang yang saat ini memang sebetulnya mengerikan Mas. Misalnya di sekitar Spratly Island itu Cina bangun pangkalan militer. Itu cuma 45 menit dari Natuna. Di Darwin itu ada marinir Amerika. Di PNG ya, di Papua Nugini ada pasukan Amerika Station di sana. Kan harusnya yang dipikirkan itu. Bukan justru malah mendorong-dorong, menarik-narik militer untuk duduk di jabatan-jabatan sipil. Misalnya jadi dirut Bulog gitu ya. Misalnya ngurus makan siang gratis. Misalnya terlibat dalam proyek food estate di Merauke. Jadi supir bekonya John Lin Group gitu ya. Laporan-laporan teman-teman di Merauke kan begitu. Nah, itu kan enggak benar gitu. Itu kan menempatkan militer yang pada akhirnya contoh seperti di Merauke itu berhadapan-hadapan dengan masyarakat adat gitu. Karena TNI-nya ditarik-tarik tuh oleh sipil untuk bantu nih food estate nih. Tolong dong nih food estate supaya cepat land clearingnya pakai pasukan TNI aja lah. TNI-nya juga merespon, norak banget memang.
merespon kita akan bangun pasukan batalion pangan yang gitu-gitu. Padahal di depan matanya itu di Darwin itu ada marinir Amerika. Australia itu sekarang punya kapal selam kelas nuklir. Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh Mas? Nah, jadi semuanya salah kaprah karena urusan jabatan sipil ini, karena urusan operasi militer selain perang ini, akhirnya kita lupa bahwa tugas utama militer itu adalah untuk perang. Yang itu selama ini nggak diperhatikan, Mas. Saya imparsial memperhatikan misalnya, kalau kita pergi ke batalion-batalion pertahanan pangkalan angkatan laut itu ya, gak usah jauh pergi deh, kita cek mereka masih pakai Facebook itu kalau medianya itu latihan masih pakai tugu Mas. Seolah-olah mereka bikin tugu, seolah-olah mereka punya meriam yang bisa menembak pesawat yang lewat gitu. Padahal pesawat sekarang kan pesawat siluman. Pakai radar aja nggak kelihatan, apalagi pakai mata. Lah ini latihannya pakai tugu, gimana kayak gitu kondisinya? Gitu. Atau misalnya kapal selam kita yang bisa nyelam cuma 2 Mas. Iya. Gitu ya. Terus ada rencana katanya baru rencana mau beli kapal selam dari Perancis kelas Korpen misalnya. Loh itu kapal selam bermasalah, di Malaysia itu kapalnya nggak bisa nyelam. Serius sayang, kapal selam Malaysia itu nggak bisa nyelam. Kasus korupsi juga di Malaysia itu. Nah kita mau beli juga itu dari Perancis. Gak tahu Pak Prabowo suka banget sama barang-barang Perancis ini. Nah itu bukan itu yang dibahas sekarang masalahnya. Harusnya kan itu Mas. Kalau misalkan ancaman perang, kalau kita baca di dalam naskah naskah yang yang beredar di publik itu, baik itu penjelasan, kemudian naskah akademiknya itu yang saya nggak tahu itu benar atau tidak karena nggak diupload di website DPR. Asalnya karena perkembangan zaman yang sedemikian rupa, maka kita perlu pengkaryaan TNI di jabatan sipil. Loh yo apa sih? Loh harusnya karena perkembangan zaman yang semakin kompleks, justru membutuhkan orang-orang yang spesialisasinya di sana. Kan gitu. Bukan justru malah orang yang kompetensinya itu umum ditaruh dalam jabatan yang spesialis. Gitu loh. Kan misalnya ya contoh Maijen Novi Helmi. Dia kan gak pernah dilatih berbisnis. Kok tiba-tiba ditaruh jadi Dirut Bulog. Kan gak masuk akal Mas. Atau misalnya Seskap Mayor Teddy misalnya. Mayor Teddy kan gak pernah dididik untuk menjadi birokrat. Padahal Seskap itu jabatan birokrat. Gitu. Ada hal-hal yang membedakan antara militer dengan birokrat. Satu adalah soal nilai-nilai demokrasi. Di militer kan hal-hal demokrasi itu kan disurpres. Supaya tidak begitu muncul. Kalau militer terlalu demokrat, itu akan membuat mereka insubordinasi kan begitu kan? Makanya nggak pas kalau menempatkan Mayor Teddy juga di sana. Atau misalnya jabatan-jabatan lain yang yang sebetulnya banyak juga nggak pas itu. Gitu. Oke, Mas, sebetulnya berapa Mas jumlah perwira? Dan ini bahasanya sensitif banget di ini nih kayak ini kayak konsultasi. Saya pernah ngobrol juga sama teman-teman imparsial karena kita juga bukan sekali. Ini sesi kedua dengan teman-teman imparsial. Dulu kalau nggak salah dengan Bang Ardi ya salah. Dengan Mas Isnur juga di sini. Kita ngobrol itu dan Mas Ardi juga membeberkan beberapa data yang cukup sebetulnya tidak perlu ditunjukkan ke publik. Tapi hari ini dengan Mas Hussein, saya mau nanyakan kembali, recall ulang nih. Sebetulnya itu berapa banyak perwira yang hari ini nganggur? Dalam artian porsinya tidak berperan aktif, dalam arti tidak begitu banyak peran. Kalau perlu hanya sekedar latihan hari-hariannya misalnya. Berapa Mas? Data terakhir saya tidak punya. Tapi kalau di tahun 2002-2023 itu kurang lebih perwira menengah itu ada 1000-an kalau nggak salah. 1000-an. Lebih berarti mungkin Mas. Bisa lebih bisa kurang sekarang. Tapi kan sejak zaman Andika itu nanti mungkin kalau perlu nanti saya koreksi juga. Tapi kan memang di zaman Andika itu memang banyak membuka jabatan-jabatan baru ya. Nah saya kira itu terserap juga di jabatan-jabatan itu. Pasti jumlahnya menurut saya sekarang agak berkurang. Sebab begini Mas, konteks perwira non-job itu terjadi karena tahun 2004 itu, Undang-Undang TNI 34 2004 itu, mengubah dari usia 55 pensiunnya menjadi 58. Nah padahal jabatannya nggak banyak gitu ya, tetap segitu aja, bahkan berkurang. Kalau dulu kan bisa jadi penempatan di DPR,
bupati, wali kota, ya kan, jabatan di Kementerian Dalam Negeri kan jabatan-jabatan itu kan jadi nggak ada setelah divisi TNI dihapus. Sudah jabatannya dihapus, umur pensiunnya diperpanjang. Akhirnya masalah itu baru selesai itu kalau saya tidak salah tahun 2017 tuh. Nah setelah itu ekses-eksesnya tuh Mas, ratusan itu perwira pati ya, itu ratusan itu jumlahnya yang kemudian non job itu. Nah kok dalam undang-undang TNI yang baru malah mau ditambah lagi dari 58 jadi 60, bahkan bisa sampai 62 kalau baca undang-undangnya. Nah ini akan menambah jumlah perwira yang non job lagi. Ini apa dampaknya sih sebetulnya bagi masyarakat? Kan seolah-olah nggak ada dampaknya kan? Kita nggak boleh lupa Mas peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun tahun 49, 48, 49 itu kolonel-kolonel, letkol mengamuk. Gara-gara kok nggak naik-naik saya ini? Kok dia terus nggak pensiun-pensiun orangnya gitu. Karena penempatannya nggak benar gitu. Bukan berdasarkan merit system. Orang tuh akhirnya tentara-tentara yang memang punya pasukan, kan yang punya pasukan kan letkol dan kolonel Mas. Yang memimpin satuan-satuan di lapangan itu. Betul. Memberontak. Kita nggak boleh lupa itu. 65 misalnya. Orang boleh berdebat bahwa itu PKI atau tidak misalnya gitu ya. Tapi kita bisa lihat siapa yang memberontak. Pangkatnya apa dia? Untung itu pangkatnya apa dia? Kenapa bisa terjadi gitu? Itu juga beberapa penelitian kan mengatakan bahwa ada friksi ya di Angkatan Darat sendiri. Misalnya pada saat itu Yani dipanggil ulang, padahal sudah masuk ke pemerintah, dia dipensiunkan dini, dipanggil ulang masuk ke dalam. Ya orang kan jadi digeser-geser jabatannya lagi. Terjadilah friksi itu. Jadi saya mau katakan adalah kalau kita main-main dengan pangkat dan masa pensiun ini, dampaknya itu bisa panjang sekali. Dampaknya itu bisa ke masyarakat sipil juga yang akan jadi korban. Karena kalau militer terjadi friksi, yang selalu jadi korban adalah masyarakat sipil Mas. Di banyak negara begitu. Gitu. Makanya kami ingatkan dalam kasus Mayor Teddy yang tiba-tiba pangkatnya tiba-tiba melesat itu. Lu hati-hati loh. Mayor Teddy ini kan harusnya kan kalau menurut hitungan 2027 itu baru mayor Mas. Tiba-tiba dia sudah pangkat mayor. Terus sekarang pangkat letkol. Harusnya dia 2000 berapa tadi hitungan Fiar? 2034. 2034. Baru letkol. Kalau saya tidak salah ya, kalau saya salah. Bayangkan Mas dia lompat berapa angkatan itu. Lah kalau orang-orang yang dilompati angkatannya ini marah, gimana? Saya paham betul bahwa nanti akan ada dalih bahwa enggak TNI itu solid. Tapi kan kita kan prepare for the worst kan ya. Kita enggak boleh juga menyakiti perasaan perwira-perwira yang selama ini memang dia sudah mengabdikan dirinya, dia berusaha masuk Sesko. Kan Mayor Teddy enggak Sesko Mas. Mayor Teddy itu enggak Sesko, kan syarat jadi letkol itu salah satunya Sesko. Mayor Teddy tidak. Orang itu masuk Sesko itu luar biasa. Usahanya sangat luar biasa. Dia harus fisiknya bagus, otaknya encer, nulis pinter, mimpin pasukan, punya rekam jejak mimpin pasukan gitu. Loh Mayor Teddy kapan pimpin pasukannya? Orang ditinggal kok malah ngurus jadi ajudan presiden. Nah kok tiba-tiba diangkat. Nah cara-cara begini ini merusak TNI kita. Saya banyak sekali dapat WA ya dan kabar-kabar dari teman-teman TNI bahwa cara-cara begini nggak bener Mas. Lanjutkan Mas, kritik Mas. Nah ini menarik Mas. Ada nggak kelompok atau beberapa lah segmen di tubuh TNI yang sebetulnya masih sangat pro demokrasi? Banyak. Ini banyak. Tapi tidak muncul ke publik untuk bersuara itu. Karena memang pada dasarnya orang yang sadar bahwa TNI seorang yang TNI yang reformis itu memang seharusnya tidak banyak muncul ke publik karena TNI itu kan dia alat pertahanan negara, dia disuruh diam Mas. Tidak boleh terlibat di dalam percakapan publik. Mas Husein sering berdialog dengan mereka. Ya dalam forum-forum tertutup ya. Dan mereka mengungkapkan beberapa celah yang rumit ini. Betul. Dan mereka protes cara-cara yang kemudian misalnya kan sempat misalnya muncul geng Solo di tubuh Polri dan TNI. Dia orang-orang marah dong yang prestasi yang mereka misalnya punya prestasi mimpin pasukan di Papua misalnya. Kok bukan mereka yang jadi kasat misalnya? Kok yang jadi kasat misalnya katakanlah malah menantu dari orang dekat presiden misalnya. Kan orang jadi bertanya-tanya. Walaupun Jenderal Maruli juga berprestasi kan begitu ya misalnya. Tapi kan orang kan boleh dong bertanya-tanya kenapa harus dia.
Atau misalnya kenapa harus Agus Subianto misalnya yang jadi Panglima TNI gitu, bukan yang lain misalnya. Yang kalau kita misalnya lihat ya semuanya punya rekam jejak Solo gitu Mas. Nah cara-cara begini yang membuat terjadi friksi. Tentu saja ini akan dibantai ya kan. Ya memang nggak boleh ya kan terjadi friksi itu. Tapi kan ini yang sipil yang sendiri, bukan salah TNI-nya Mas. Salah sipilnya yang memang kebangetan, genit, ngundang narik-narik TNI itu ke urusan-urusan sipil ini dan mencampuri urusan politik ini dalam dinamika organisasi internal TNI dan juga Polri. Yang dimaksud sipil ini berarti aparat partai, orang-orang partai maksudnya Mas? Ya saya sebutnya Jokowi misalnya. Ya kan dia kan orang-orang yang dekat dengan dia dan pernah bersinggungan dia dengan di Solo, itulah yang punya jabatan sekarang kan jadi Kapolri, jadi Panglima TNI. Itu Mas, itu yang sebetulnya merusak kita itu. Padahal dalam TNI itu merit system dong. Dalam TNI, dalam angkatan bersenjata itu prestasi dong yang dilihat, bukan kedekatan. Itu yang disebut dalam teori hubungan sipil militer itu, walaupun ada supremasi sipil, tetapi otonomi militer terhadap dirinya sendiri itu harus dihormati. Jadi kalau menurut saya, presiden itu nggak boleh ikut campur. Besok itu kasat siapa ya? Kasal itu siapa ya? Cukup presiden itu tunjuk panglima. Karena hanya sampai panglima lah itulah yang jabatan politis. Sisanya nggak boleh jadi jabatan politis Mas. Yang selama ini kita potretnya juga berbeda di lapangan. Potretnya berbeda, kan bisa dilihat. Semua rekod publik bisa lihat lah, bisa baca. Siapa jadi apa, gitu loh. Makanya kan muncul orang juga banyak yang kritik bahwa ini kok ya di angkatan bersenjata kita dan di kepolisian kita kok geng Solo ya, gitu. Mas, ada nggak info yang diterima dari imparsial? Kenapa di bulan puasa, kenapa kemudian dikebut sedemikian rapi, dan apa roadmap yang kemudian dipersiapkan dalam target praktis dalam undang-undang ini? Sehingga kemudian harus di awal tahun ini, dan sebetulnya apa target paling terdekat? Ya saya kira tadi saya sudah sebut ya dua hal itu di awal ya. Pertama ada perpanjangan masa pensiun, ya publik bisa nilai sendiri itu untuk siapa kan gitu. Kemudian ada jabatan-jabatan tambahan gitu ya di pasal 47 yang memang untuk dikhususkan untuk beberapa orang gitu ya. Walaupun memang perdebatan itu apakah boleh penempatan di jabatan tersebut boleh atau tidak itu sedang berlangsung dan akan terus berlangsung gitu loh Mas. Tapi yang mau saya katakan adalah kenapa sih harus terburu-buru besok? Emang nggak bisa nunggu 6 bulan lagi gitu ya. Kenapa kok bersamaan dengan pensiunnya Panglima misalnya? Akan pensiunnya Panglima. Apakah ada kepentingan soal perpanjangan pensiunnya Panglima misalnya? Tapi sekali lagi sebagai seorang pengamat militer, saya ya kalau memang itu yang diinginkan oleh militer silakan saja. Tidak ada soal. Tetapi jangan kalau nanti ada perwira non-jobnya ada banyak gitu ya. Karena perpanjangan masa pensiun itu tadi. Terus jadi seolah-olah jadi alasan bahwa militer boleh ada di jabatan-jabatan sipil. Nah itu kan yang keliru gitu. Jadi silakan saja kalau misalkan memang itu sudah dikaji bahwa misalnya katanya oh masih segar kok kalau umur 60 gitu. Ya enggak apa-apa. Tapi saya kan yang penting kami sudah mengingatkan bahwa jangan kita bermain-main sama pangkat, jangan kita bermain-main sama umur pensiun karena di banyak negara dan di negara kita sendiri sudah ada contohnya itu akan menjadikan friksi gitu. Oke, gitu. Mas, kenapa kemudian respon sipil cukup tinggi, kemudian tapi di lapangan respon ini tidak terlihat. Misalnya di media sosial ada suatu pembelahan yang cukup tajam, Mas. Pertama, ada ketakutan bahwa mereka itu posisi sipil mereka akan direbut oleh TNI. Tetapi masalahnya mereka juga tidak paham, publik tidak paham sebetulnya maksud apa yang direbut dari sipil itu. Dan kemudian kalau posisi sipilnya yang bagaimana yang membuat sipil itu merasa tertekan. Oke. Mas bisa kasih penjelasan yang detail karena mereka juga sebetulnya kalau di media sosial kita kolom komentar juga penuh Mas dengan buzzer. Entah itu buzzer yang A dan B, C yang semuanya mengatakan bahwa peran TNI sudah tepat dengan revisi ini. Iya, jadi memang ada beberapa versi draft ya. Ada salah satu draft yang kemudian menyatakan bahwa tentara TNI itu boleh menempati jabatan sipil sesuai dengan kebijakan presiden. Artinya itu mau memberikan cek kosong kepada presiden
semaunya presiden untuk menempatkan di jabatan-jabatan tertentu gitu ya. Saya kira frasa itu memang tidak tepat gitu ya. Secara politik apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Di tengah misalnya ASN yang sudah diterima pelantikannya, pengukuhannya ditunda sampai bulan Oktober, tapi di saat yang bersamaan politik hukum negara justru memberikan ruang TNI untuk double job. Lah ini yang membuat masyarakat marah gitu ya. Jadi ada faktor-faktor itu gitu. Dan misalnya penempatan-penempatan yang sebetulnya tidak perlu gitu di jabatan-jabatan tersebut itu. Misalnya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Perlibatan TNI dalam kebencanaan itu memang dibolehkan dalam undang-undang TNI gitu ya. Tetapi pelibatan itu tidak terus-menerus. Sifatnya sementara, hanya tugas perbantuan karena tugas utamanya adalah untuk berperang gitu ya. Kok malah ditambahin di sini di BNPB gitu. Apakah kita tidak bisa cari orang yang memang spesialisasinya soal kebencanaan? Contoh misalnya kalau di dunia sipil itu kan ada orang-orang yang memang sudah berlatih di Wanadri misalnya, atau orang-orang yang misalnya sering terlibat dalam search dan rescue tapi dia bukan bagian dari SAR misalnya. Itu dalam konteks Basarnas misalnya. Atau misalnya dalam konteks bencana itu kan ada sekolahnya juga gitu. Nah, pembentuk undang-undang ini nggak mikir sampai sana. Jadi politik hukumnya sekarang itu karena sudah terlanjur ada di sana, ya sudah dikasih legalisasi gitu. Nah itu yang saya kira publik menjadi kok saya ini nyari kerja susah tapi orang kok ada udah punya jabatan double job gitu loh. Jadi marah di situ Mas. Jadi ini waktunya nggak tepat, komunikasi publiknya juga sangat buruk, bahkan sampai ada jenderal yang ngatain bilang kampungan katanya, ya kan? Terus ada yang bilang bahwa ini publik hoax ini yang dibaca ini hoax ya. Gimana nggak hoax orang nggak diupload di DPR kok gimana ceritanya di website DPR? Kan mestinya terbuka dan dibahasnya di ruang-ruang gelap dan tertutup itu di hotel mewah itu. Enggak, saya ingin menarik nih, banyak yang belum tahu. Imparsial tahu dari mana kalau ada pembahasan itu? Waktu itu teman-teman imparsial. Ya tentu saja wartawan kan memakan pemantauan. Ya. Kemudian ada juga misalnya di kalangan TNI sendiri itu kan ada yang reformis. Iya dong. Kita kira tepuk tangan kepada mereka yang memang reformis dan cara pandangnya memang sangat profesional. Karena gini Mas, di angkatan kita itu baik di TNI maupun di Polri itu banyak perwira yang sekolah, baca buku gitu ya. Mereka ini adalah orang-orang yang memang pengen banget TNI dan Polri ini sesuai dengan jalurnya. Kalau TNI itu dia menjadi tentara yang profesional, artinya dia bersiap untuk menghadapi ancaman perang yang modern. Karena situasi dunia ini sedang kacau kan sekarang kan, ada perang di mana-mana. Dan orang-orang ini dalam konteks TNI misalnya khawatir gitu ya, kalau misalkan sipil ini genitnya keterlaluan gitu, narik-narik TNI ke ranah sipil itu. Nah mereka khawatir. Nah kami juga dapat informasi dari beliau-beliau ini, saya terima kasih juga. Dan juga teman-teman wartawan yang memang dapat informasi itu. Gitu. Dan memang digeruduk akhirnya? Bukan digeruduk, itu kan bagian dari pengawasan terhadap sidang-sidang yang dilakukan oleh DPR. Semestinya kan sidang-sidang itu kan dilakukan secara terbuka. Namun ini dilakukan secara tertutup kan. Nah itu yang kemudian kami protes gitu. Jadi bukan geruduk, tapi memang masyarakat sipil berhak ada di situ, berhak untuk lihat, berhak untuk mantau, berhak untuk dengar gitu ya. Apa sebetulnya sih yang dibahas di sana gitu. Oke, Mas. Tanggapan Mas terakhir ini kan beberapa hari ini saya pikir sangat riskan sekali, Mas. Pembunuhan yang dilakukan oleh TNI. Wah, ngeri banget, Mas. Wah, ngeri itu. Kemudian di Lampung, di Aceh, hampir semua. Kita Di tidak Lampung bicara matra. Kapolsek bahkan ya. Bahkan Kapolsek. Tidak hanya bukan satu matra, bahkan beberapa beda matra marah. Mas, sebetulnya apakah persoalan TNI selama ini persoalan kesejahteraan, akses kesejahteraan dalam? Yes, saya tegas bilang ya. Iya. Iya. Akses kesejahteraan. Ya. Atau mungkin karena pendidikan yang kurang lengkap yang didapatkan oleh mereka. Itu juga, tetapi kesejahteraan jadi satu hal yang penting juga Mas. Ya, saya ini tumbuh dan besar di lingkungan TNI.
Oke. Terus terang, walaupun saya pengamat militer yang seringkali katanya ngeritik TNI, saya tumbuh dan besar di lingkungan TNI. Saya kecil di Halim, Mas. Kawan-kawan saya itu anak-anak tentara. Hmm. Ketika saya misalnya kembali ke Halim, ketemu sama teman-teman, hidup mereka nggak berubah. Mereka tetap, mohon maaf ya, maaf sekali, hidup dalam kesederhanaan. Sedangkan jenderal-jenderalnya hidup dalam kemewahan. Ini nggak benar kayak gini. Saya pengen TNI kita itu yang sudah menafkahkan, memberikan jiwa dan raganya, kontrak mati kalau bahasa masyarakat ya, terhadap Republik ini disejahterakan dong. Makanya ketika Jenderal Maruli bilang misalnya, ya TNI boleh berbisnis dong. Saya itu sebagai kawan-kawannya anak-anak prajurit itu kesel, Mas. Orang-orang ini, prajurit-prajurit di bawah ini sudah hidup dan matinya pergi ke Papua hampir mati, kok masih disuruh jualan? Kok masih disuruh dibolehkan jadi tukang ojek? Kan katanya kan ada satu draft yang pasal yang bilang bahwa prajurit TNI boleh berbisnis, ya kan? Alasannya karena di bawah prajurit di bawah itu banyak yang sudah ada yang jualan sayur, ada yang jadi Gojek, katanya begitu. Karena sudah terjadi itu maka dibolehkan gitu ya. Lu cara berpikir ini kan salah. Harusnya kan kalau mereka sampai ngojek, sampai jualan sayur, berarti kan selama ini negara ini kan zolim sama mereka. Gak bisa kasih sejahtera kepada mereka. Sedangkan jenderal-jenderal hidup dengan mewah. Setelah pensiun bisa bikin partai. Bayangkan, Mas. Ini yang gak benar. Ini yang pengen kita koreksi sebetulnya. Saya lillahi ta'ala, imparsial itu cinta terhadap TNI. Tapi kita pengen juga TNI itu yang benar dong. Masa jenderal bisa kaya raya, prajurit miskin? Ya kan begitu. Mas kalau pergi ke Halim, kalau pergi ke perumahan prajurit ke Halim aja, ini nggak jauh dari sini kan? Atau ke Cijantung misalnya. Rumah-rumah itu, Mas, banyak sekali yang pendek, temboknya setengahnya dari triplek itu di Jakarta, Mas. Bayangkan kalau Mas kita pergi kemana? Ke Bolaan Mongondo sana di Sulawesi misalnya. Atau kita pergi ke pedalaman, ke Padang Sidumpuan misalnya. Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana kondisi teman-teman yang dinas di Yahukimo, Tolikara, Nduga? Nyawa mereka bagaimana? Makan mereka bagaimana? Mereka gak diperhatikan, Mas. Prajurit ini, Mas. Jadi saya katakan bahwa revisi undang-undang TNI ini bukan untuk prajurit. Revisi undang-undang TNI ini untuk segelintir perwira. Bukan. Kalau memang serius kita ngomong bahwa revisi undang-undang TNI untuk prajurit, ngomong dong soal kesejahteraan prajurit. Tapi kan pasalnya nggak dibahas di sini soal kesejahteraan prajurit. Harusnya ngomong dong bahwa misalnya ada tanggung jawab negara untuk misalnya memberikan rumah kepada mereka. Mas, teman-teman saya ini anak-anak prajurit tuh ketika orang tuanya pensiun, mereka bingung kontrak di mana, Mas. Karena seumur hidupnya ketika mereka jadi TNI, mereka nggak sempat mikirin dirinya sendiri untuk misalnya bangun rumah, beli rumah. Pertama gajinya kecil, mereka tidak bisa beli rumah, gitu ya. Kemudian ada larangan berbisnis, ya memang nggak boleh, memang harusnya, gitu. Tapi dibiarkan. Jadi banyak sekali imparsial itu mendampingi teman-teman purnawirawan TNI yang digusur-gusur sendiri oleh TNI. Padahal mereka selama ini menafkahkan jiwa dan raganya untuk Republik. Tapi ketika pensiun tidak dihargai. Di banyak tempat terjadi, Mas. Harusnya itu dong yang dibahas. Itu dong yang diomongin. Bukan justru ngomong soal penempatan jabatan sipil. Bukan justru malah ngomong perluasan peran. Kalau kita cinta dan bangga sama TNI kita. Harusnya itu, Mas. Oke, terakhir, Mas. Saya tertarik dengan clue yang Mas keluarkan tadi, Mas Hussein. Hanya segelintir orang yang berkepentingan nampaknya ya dalam revisi undang-undang TNI ini. Berarti ada beberapa orang yang sudah dipersiapkan. Namanya sudah siap menempati beberapa posisi penting. Ya. Mas, artinya ada suatu barrier. Ada apa? Barrier atau ada suatu transfer atau transaksi lah. Karena tidak mungkin sepanjang kita tahu proses undang-undang yang ribet, apalagi melibatkan cukup energi yang cukup tajam yang harusnya melibatkan sipil. Mas, di imparsial dilibatkan nggak? Tidak. Dalam posisi untuk uji materi dalam undang-undang ini. Oh, dalam penyusunan misalnya. Memang kami beberapa kali diundang pada saat tahun 2023 diundang ke Babinkum TNI memang, dan kami protes kenapa kemudian alih-alih pengawasan diperkuat justru perluasan peran yang ditambah. Alih-alih misalnya kesejahteraan prajurit justru malah penempatan jabatan sipil yang diperkuat. Itu kami protes memang. Tapi kan tetap jalan. Kemudian dalam beberapa kali kesempatan memang kami diundang dalam RDP gitu ya, dengan pendapat dengan masyarakat sipil.
Kemarin pertama dengan setara institut dan imparsial diundang Komisi 1 memang kami sampaikan apa yang menjadi pandangan kami. Fokus kami harusnya kepada kesejahteraan prajurit bukan kepada penempatan jabatan sipil. Dan terakhir ya memang ada pertemuan dengan Pak Dasko tadi makanya saya sebut saja misalnya. Dan kemudian kami bilang bahwa kami minta bahwa harus ada pertemuan lebih luas dengan masyarakat sipil terutama dengan korban pelanggaran HAM. Karena mereka lah yang merasakan peran TNI di ranah sipil pada masa Orde Baru. Tanya dong perasaan mereka. Tanya dong mereka maunya gimana. Karena mereka yang terdampak dan sudah terdampak. Kalau kita kan belum nih Mas. Ya. Kelas dengan kita kan belum nih. Mereka yang merasakan kekerasan, merasakan berhadapan dengan militer karena penempatan di jabatan sipil itu dan perluasan peran operasi militer selain perang itu. Mereka yang ditanya dulu. Makanya kami kemarin mengajak mereka teman-teman korban untuk kemudian menyampaikan itu kepada Komisi 1. Okay. Nah, masalahnya adalah kami nggak tahu apakah kemudian pendapat kami ini hanya dianggap sebagai akan dianggap sebagai meaningful participation atau partisipasi bermakna atau sekadar formalitas seolah-olah supaya ada kegiatan konsultasi dengan masyarakat sipil. Seakan-akan gitu, Mas. Kan selalu begitu. Kami sudah waktu di RKUHP ya. Kami sudah ngomong dengan masyarakat sipil, kami sudah undang bahkan masyarakat sipil ikut nyusun. Tapi yang disahkan nggak sesuai. Jangan apa ini? Iya. Kami disuruh dalam Omnibus Law misalnya kami disuruh mengkritisi berapa ratus pasal. Kami sampaikan ini kepada DPR. Jangan begini, jangan begini. Toh yang kami kritisi tetap masuk dalam undang-undang itu. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian gentleman pimpinan DPR dan Komisi 1 dengan janjinya misalnya akan mengakomodir itu atau justru sebaliknya. Oke. Kami nggak tahu. Jadi ada kemungkinan gerakan sipil ke depan, Mas? Ada. Besok kita demo. Imparsial? Tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 19 ya? Tanggal 19. Ini mungkin akan tayang setelah ini ya, Mas. Tapi besok kita demo. Hari ini kita konsolidasi jam 7 di kantor. Kemarin juga sudah konsolidasi juga di LBHI dan saya kira gerakan ini tidak takut dengan intimidasi. Gerakan ini memang gerakan yang memang sayang justru dengan TNI, pengen menempatkan TNI sesuai dengan di jalurnya untuk menghadapi ancaman perang dari luar yang semakin kompleks dan supaya TNI profesional dan sejahtera. Dan gerakan ini menginginkan bahwa revisi undang-undang TNI ini tidak diburu-buru disahkan, tapi kemudian ayo dong kita bicara lebih lanjut, ayo dong kita diskusi lebih lanjut, jangan terburu-buru, seminarkan dong di kampus-kampus. Apa pendapat UGM, apa pendapat UI, apa pendapat UIN Jakarta, apa pendapat Brawijaya misalnya. Tanya dong kampus-kampus. Baru kemudian kita bisa sama-sama merasa bahwa undang-undang ini adalah milik bersama dan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Oke. Sebetulnya dari awal ini udah berat, Mas. Saya juga tegang dari awal. Tapi mau gimana lagi? Ini kan posisinya kita juga harus dapat titik terang tentang pembahasan ini. Betul. Dan Mas Husein hari ini saya mengucapkan terima kasih, Mas. Karena perspektif yang kita tertahan di kepala akhirnya juga kita keluar karena kita tidak bisa berasumsi dengan media sosial kita yang kita pakai hari ini. Dan saya memang harus ngomong ke publik, Mas, kasihan banyak sekali prajurit di lapangan yang memang karena dia ngerti sekali prajurit itu tidak boleh menyampaikan pendapat di muka umum karena dia prajurit kan nggak boleh dong. Kalau dia ngomong di tempat publik kan dia artinya insubordinasi terhadap sipil. Ya mereka, saya tahu betul mereka gelisah gitu ya. Saya harus sampaikan ini kepada masyarakat bahwa TNI di bawah itu menginginkan hidup yang lebih layak lah, yang lebih sejahtera. Mereka juga tidak peduli amat dengan ini, yang penting hidup sejahtera ya, Mas, dengan undang revisi ini. Bagi mereka, Mas, ini bukan buat mereka. Bagi mereka ini jenderal-jenderal ini yang menikmati nih, yang selama ini pergi ke kantor dengan Land Cruiser, dengan forerunnernya sendiri, punya ajudan. Ini bukan untuk jenderal-jenderal pangkat kopral dan di bawah ini untuk bintara dalam tanah, bukan buat mereka. Kesejahteraan mereka gak dipikirin, Mas, sama negara ini, Mas. Kasihan. Apalagi terutama ya yang tinggal dan bertugas di Indonesia Timur dan di pelosok-pelosok penjuru negeri yang lainnya. Mereka itu hidupnya susah. Hidup yang misalnya saya ketemu dengan teman-teman yang tugas di Wamena misalnya. Wamena itu ibu kota Provinsi Papua
Papua Pegunungan ya, Papua Pegunungan ya. Dan memang banyak sekali konsentrasi tentara di sana. Mereka nggak hidup dengan sejahtera, Mas. Barang-barang mahal di sana. Walaupun gajinya ada uang penugasan yang double itu tidak cukup. Jadi berhentilah bermain-main dengan nasib prajurit. Kita mulai serius mikirin kalau kita ingin tentara kita profesional, kita harus bangun tentara yang hidupnya sejahtera, ya, tidak lagi ngojek, tidak lagi jualan sayur seperti kata Pak Maruli, yang bisa fokus menghadapi ancaman perang dari luar dan punya spesialisasi dan kompetensi yang khusus dalam menghadapi ancaman perang modern. Itu kuncinya. Bukan justru bicara soal penempatan jabatan sipil, bukan bicara soal perpanjangan masa pensiun yang itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tegas dan dalam. Ya, kita berharap itu, Mas. Dan mudah-mudahan pembahasan yang panjang lebar ini sebetulnya kita bawa, Mas. Dan kita sampaikan ke publik apa adanya. Dan mudah-mudahan dari perspektif imparsial, dan ini seperti hampir mengingat perdialogan dengan saya dengan teman-teman imparsial, Bang Ardi di masa silam. Saya pikir waktu itu isunya masih sangat tidak begitu gebiar lah, Mas, ya di publik ya, karena revisi itu nampaknya masih dalam isu kacamata elit lah banget, tinggi banget lah untuk dicairkan ke publik. Dan rupanya analisa itu hampir tidak pernah terlihat dan terjadi. Ada hari ini. Dan terjadi di masa pemerintahan yang kita harapkan pro-sipil. Oke, Bang Husein, terima kasih sudah berdialog hampir kita 1 jam di bulan puasa ini. Dan mudah-mudahan dialog yang cukup mengerikan, ngeri-ngeri sedap lah, ya. Membuat buka puasa dan Ramadan kita lebih berkah, dan untuk masa depan kesejahteraan TNI tentunya. Tentu. Dan mudah-mudahan ini bisa diperhatikan sebagai masukan kepada pengambil kebijakan yang sedang berpikir keras, walaupun saya masih meragukan itu. Dan mudah-mudahan publik bisa menilai dan mendapatkan ibroh yang luar biasa dari dialog yang kita nanti akan tayangkan di channel kita. Dan saya Milky Amirul Soleh mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Terima kasih. Oke.